Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dari tim klinik PKBI As-Sakinah Pemalang. Biasanya nih sobat-sobat di rumah kita selalu sharing masalah ilmu pengetahuan khususnya kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan yang kita lewat talkshow di radio. Tapi untuk kali ini kita coba lewat podcast supaya apa? Supaya sobat-sobat di rumah yang di luar Pemalang bisa mengakses ilmu-ilmu yang nanti kita sharing di sini. Oh ya Bu Nunung, kita hari ini mau ngobrol tentang apa ya? Nah, untuk podcast kali ini kita mau membahas tentang cara efektif untuk mendeteksi kanker leher rahim. Namanya adalah IVA test. Oh, IVA test ya. Oke, mungkin sebenarnya udah pada tahu ya kanker leher rahim atau yang biasa kita sebut kanker serviks itu apa. Jadi kanker serviks itu adalah kanker yang sangat berbahaya dan pembunuh, terutamanya perempuan itu nomor 2 dari yang pertama itu kanker payudara. Tapi di hari ini kita tidak akan membahas mengenai kanker serviks atau kanker leher rahim, tetapi kita akan bahas bagaimana sih cara yang efektif supaya kita itu tahu bisa men-screening atau deteksi dini tentang kanker serviks tersebut. Mungkin Bulu bisa menjelaskan mengenai deteksi dini tersebut? Oke, jadi yang namanya IVA test itu kepanjangan dari inspeksi visual asetat, yaitu suatu metode sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim yang bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi ini keefektivitasnya juga tinggi, sekitar 70%. Jadi lumayan tinggi ya Bu Nung ya untuk mendeteksi apakah kita itu terkena kanker atau tidak gitu ya. Nah, ini sobat-sobat di rumah tentunya pengen tahu nih. Lah, untuk IVA test itu sebenarnya biayanya gimana sih? Mahal apa tidak? Kemudian sakit apa tidak gitu Bu Nunung? IVA test sendiri itu merupakan metode yang paling murah, kemudian cepat, praktis, dan yang jelas hasilnya langsung bisa diketahui. Oh, berarti tidak perlu menunggu hasil laboratorium gitu Bu Nunung? Enggak, Bu Snu. Jadi IVA test sendiri itu cuma dilakukan kurang lebih hanya 3-8 menit. Nanti ibu-ibu yang periksa IVA test itu bisa langsung mengetahui hasilnya dari IVA itu sendiri, apakah ada kemungkinan positif kanker serviks atau negatif, atau ada peradangan di mulut rahimnya, atau bahkan bisa mendeteksi si ibu itu sudah terkena kanker serviks. Oh, ibu-ibu di rumah, sobat-sobat di rumah semua ternyata sangat cepat ya, dan tadi biayanya murah ya Bu Nung ya. Sangat murah sekali. Karena bahkan ada di beberapa pelayanan kesehatan itu yang menggratiskan untuk pemeriksaan IVA test. Oh iya, ini sedikit informasi juga ya sobat-sobat di rumah. Untuk ini sebenarnya kita akan menyambut Hari Kesehatan Nasional ya. Nah, itu nanti klinik PKBI Pemalang ini akan memberikan layanan untuk IVA test secara gratis ibu-ibu di rumah. Ingat ya, nanti untuk kapan waktunya kita informasikan ulang. Oh iya, tadi belum terjawab tadi ya. Untuk IVA test ini sebenarnya sakit nggak sih? Apakah apa yang perlu dipersiapkan? Kemudian nanti efek sampingnya bagaimana gitu? Selama ini untuk ibu-ibu yang sudah periksa IVA test mengatakan bahwa IVA test itu tidak sakit, Bu, karena pemeriksaannya kan juga cuma sebentar, hanya 3-8 menit. Tidak ada syarat khusus untuk melakukan pemeriksaan IVA test. Jadi untuk yang sedang menstruasi, kemudian malamnya mungkin habis berhubungan dengan suami, itu pun boleh untuk melakukan IVA test pada hari itu juga. Oh gitu ya Bu. Karena ini sobat rumah ini pada pengen tahu nih, karena kan ada juga yang tes screening untuk kanker serviks itu kadang-kadang kan tidak boleh berhubungan suami istri dulu selama 7 hari, kemudian tidak boleh saat menstruasi, tidak boleh pada saat keputihan, kemudian tentunya pada saat hamil juga tidak boleh. Nah itu kalau IVA tes bebas ya Bu, berarti kapan pun bisa kan? Kalau IVA test kalau pada saat hamil itu mungkin disyaratkan untuk nanti, jadi setelah melahirkan 40 hari itu baru boleh IVA test.
Nah, tadi yang membedakan ketika tidak boleh pada saat menstruasi, kemudian setelah berhubungan dengan suami kurang dari 1 kali 24 jam, itu pemeriksaan pap smear, Bu, beda dengan IVA. Nah, kalau pap smear sendiri itu memang tingkat keefektivitasannya di atas dari IVA, tapi yang menjadi terkendala untuk ibu-ibu melakukan pap smear karena pap smear sendiri di Indonesia itu biayanya masih mahal, jadi kurang bisa diakses oleh masyarakat umumnya gitu. Oke, ibu di rumah ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk kapan waktu kita bisa melakukan vaksin tidak ada syarat tertentu. Jadi kalau tiba-tiba ada temen nih, mau kemana teman-teman, mau kemana ibu-ibu, mau kemana gitu, ya ini aku waktunya IVA tes nih karena sudah 1 tahun ini aku nggak melakukan IVA tes, ibu-ibu bisa langsung ikut ya, meskipun lah tadi malam kan aku habis ini sih sama suami, saat ini aku sudah menstruasi. Tidak perlu khawatir ibu-ibu, jadi bisa langsung periksa dan tidak sakit juga ya Bu Nunung ya. Iya. Ya, dan tidak sakit, hanya mungkin sedikit kurang nyaman ya karena tentunya ibu tahu kan yang diperiksa itu bagian di daerah mana gitu ya. Nah, sebenarnya nih kenapa sih saya harus ikut IVA tes gitu? Perempuan kok harus digembar-gemborkan ini kanker serviks, ini screeningnya gitu. Sebenarnya siapa saja sih yang diharuskan atau yang sudah boleh atau yang harus secara rutin nanti melakukan IVA tes? Nah, untuk IVA tes sendiri tentunya boleh dilakukan untuk kita yang sudah menikah atau yang sudah melakukan hubungan seksual. Jadi kanker serviks itu kan merupakan kanker mulut rahim. Nah, mulut rahim itu terjadinya penularan adanya virus itu kan melalui hubungan seksual. Jadi yang wajib untuk melakukan IVA tes sendiri itu adalah yang sudah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah gitu. Nah sekarang gini Bu Nunung ya, saya kan menikah, suami saya juga satu, saya nggak pernah macam-macam nih, suami saya juga nggak pernah macam-macam, setia sama saya. Terus kenapa saya harus ikut IVA tes itu? Ya, jadi tidak hanya faktor risikonya dari kanker leher rahim itu, tidak hanya dari hubungan seksual itu saja. Ada beberapa faktor risiko yang lain. Yang misalkan ya Bu, dia menstruasi usianya dulu menstruasi awal itu kurang dari 12 tahun. Kemudian menjadi perokok pasif atau aktif. Nah, ada lagi juga faktor dari penggunaan KB hormonal. KB hormonal sendiri itu contohnya adalah pil atau suntik yang itu penggunaannya lebih dari 5 tahun. Nah, terus ada juga faktor resiko yang lain seperti dia sering ada riwayat keluarga yang terkena kanker. Terus juga gaya hidup yang kurang sehat. Itu juga bisa merupakan faktor risiko dari kanker mulut rahimnya. Ya tidak hanya kanker mulut rahim, bisa juga kanker yang lain. Nah, Bu Kusnul, menariknya lagi bahwa pemeriksaan IVA tes itu biasanya di beberapa pelayanan kesehatan itu selalu dibarengi dengan pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Atau yang biasa disebut dengan sadari ya, sadari atau sadanis. Kalau sadari itu pemeriksaan payudara sendiri, kalau sadanis pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Nah, jadi ketika kita periksa IVA tes itu sekaligus dengan periksa payudara sekalian ya untuk mendeteksi adanya kanker payudara. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Kusnul bahwa kanker payudara merupakan pembunuh nomor 1 wanita di dunia ya, dan nomor 2-nya adalah kanker leher rahim. Jadi untuk pemeriksaan IVA tes sekaligus dengan pemeriksaan sadari itu bisa untuk mendeteksi 2 kanker sekaligus, yaitu kanker payudara dan kanker mulut rahim.
Berarti nanti kalau ada ibu di rumah nih yang pengen IVA tes di PKBI Pemalang itu nanti sekalian ya Bu ya, berarti Iya, diperiksa sadar sekali, jadi nanti sekaligus untuk mendeteksi untuk dua kanker mendeteksi. itu. Oh iya ya, berarti nanti di kelebihannya di PKBI ini nanti kalau ada IVA tes nanti sekalian saja dengan sadaknis ya, pemeriksaan payudara secara dari tenaga medis gitu ya Bu. Iya. Nah sekarang gini Bu Nunung, eh tadi ya kalau tadi disampaikan apa namanya, apa kalau yang wajib yang harus periksa itu yang menstruasi dari 12 tahun, kemudian apa namanya perokok pasif maupun perokok aktif dan lain sebagainya tadi. Nah ini Bu yang saya mau saya tanyakan nih, mungkin Bu juga pada tanya nih. Nah kita tidak apa dengan adanya gaya hidup modern seperti ini kan banyak sekali kaum remaja kita yang adanya free sex gitu ya Bu. Nah itu mereka kan belum menikah nih ya, belum pasangannya juga kan bisa jadi pacarnya, kadang-kadang juga pacar juga putus nyambung itu apa mereka juga harus periksa gitu IVA tes itu? Iya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang harus melakukan IVA tes adalah mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, sekarang ini kan memang banyak kaum-kaum muda, mohon maaf, yang ketika pacaran itu sudah melakukan hubungan seksual. Nah, bisa melakukan deteksi dengan IVA tes, dan ketika periksa itu semua identitasnya akan dirahasiakan oleh tenaga kesehatan. Jadi untuk yang kaum muda tidak perlu khawatir. Barangkali kan mungkin kesannya malu gitu ya Bu. Iya. Padahal itu untuk kesehatan atau masa depan Kesehatan reproduksinya. iya, kesehatan reproduksi dan tentunya untuk kesehatan mereka sendiri. Iya, betul sekali. Jadi sobat-sobat di rumah, untuk podcast kali ini mungkin tadi ya di kesimpulannya. Jadi silahkan bagi siapapun yang sudah melakukan hubungan seksual, kemudian bergonta ganti pasangan, menstruasi dari 12 tahun, perokok pasif, perokok aktif, kemudian kurang olahraga, pola hidup yang kurang sehat, nanti silahkan untuk melakukan IVA tes. Nah, kalau di klinik PKBI Pemalang ini nanti sekalian kita periksa sadaknis. Dan nanti jangan ini ya ibu semua ya. Jadi untuk IVA tes nanti hasilnya langsung bisa ditunggu, hasilnya apakah positif, apakah negatif, atau hanya peradangan saja, atau mungkin malah sudah terkena kanker serviks. Mungkin untuk pertama kali kita cuma sekian dulu ya Bu Nung ya. Iya, saya rasa cukup. Ya. Oke, sampai jumpa ibu di rumah, sobat semua di rumah. Kita ketemu kembali dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.